Perayaan pernikahan kedua El Rumi dan Syifa Haju di Bali menjadi sorotan karena suasana hangat yang tercipta. Acara yang digelar lebih intim ini dihadiri keluarga dan sahabat terdekat, menghadirkan momen penuh kebahagiaan. Maya Estianty terlihat menikmati acara dengan santai, bahkan berjoget bersama El dalam suasana akrab. Interaksi tersebut mencerminkan kedekatan keluarga yang tetap terjaga. Banyak tamu ikut larut dalam kebahagiaan, sementara suasana pesta berlangsung tanpa gangguan dan terasa lebih damai dibanding rangkaian acara sebelumnya yang sempat memicu perhatian publik luas. Di sisi lain, Ahmad Dhani justru kembali menjadi sorotan karena aktivitasnya di media sosial yang bernada emosional. Ia mengungkit kembali konflik lama terkait perceraiannya dengan Maya, termasuk isu sensitif yang kembali dibahas. Sikap ini memicu reaksi netizen yang budiman yang menilai Ahmad Dhani belum meredakan polemik masa lalu. Perbandingan pun muncul, karena di saat Maya terlihat menikmati momen bahagia, Ahmad Dhani dinilai masih terjebak dalam konflik. Kontras ini semakin memperkuat persepsi publik terhadap perbedaan sikap keduanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Hubungan Ahmad Dhani Maya Estianty kembali memanas, netizen soroti Dul Zailani. Dul, kan tinggal lu doang nih, ya kan? Belum nikah nih. Mau rencana nikah kan lu? Gak tau dah tahun depan apa gimana? Gimana? Berlanjut nggak masa kayak begini nih? Ribet ya dulu ya? Iya, ribet banget nih. Mana tinggal gua lagi belum nikah. Kayaknya ini berlanjut nih masalahnya bapak emak gue nih. Sampai kapan nih gua gak tahu deh. Puyeng kan Dul, puyeng. Pernikahan El Rumi dan Syifa Haju jadi sorotan. Ahmad Dhani komen bahwa fotonya itu nggak sesuai protokoler di Instagram. Fix ini sih jadi hubungan bikin lelah. Wahai manusia, apakah kalian itu memiliki mertua yang baik hati atau malah ada aja gebrakannya setiap hari? Atau apakah kalian memiliki pasangan yang tampan sekali? Ataukah malah kelakuannya kayak tahi? Tapi sih emang yang nggak cewek nggak cowok makin hari ini ada aja gebrakannya. Kayak kenapa sih nggak yang normal-normal aja, yang waras, that simple. Relate banget nih sama postingan ini. Maimunah, gue gender netral ya. Sumpah sih nggak semua laki itu brengsek dan gak semua cewek itu gak brengsek. Contohnya tuh ya kayak Jule tuh sama si Safri, dua-duanya brengsek. Emang makin hari kelakuan manusia itu makin ada aja. Padahal ya makin banyak aja ya kejadian-kejadian buruk di sekitar kita. Tapi manusia emang gak pernah ada tobat-tobatnya. Gimana guys pendapat kalian soal hal ini? Terus juga aku ingat banget tuh waktu ada acara reality show Safia Anak Jamila atau apa gitu ya, itu kayak keseharian Safia kan ada di reality show itu gitu. Jadi kebersamaan Dhani, Mulan sama Safia dan keluarga tuh sering ada di reality show itu, karena dulu tuh nggak yang belum banyak yang ngevlog YouTube kayak gitu loh. Nah di acara itu tuh sering banget dijadiin bahan tuh sama netizen, dibully lah apa gitu. Nanti kalau dulu kan ramenya IG ya, jadi potongan-potongan di acara reality show itu sering banget dijadiin bahan bulian sama netizen. Terus akhirnya reality show itu nggak tahu gimana gitu ya, nggak lama gitu udahan si reality show itu tuh. Terus juga zaman Mulan masuk podcastnya Om Deddy gitu kan, yang bikin pernyataan minta maaf sampai nangis-nangis gitu kan. Wah pokoknya seru deh ngikutin rumah tangga mereka tuh kayak seru banget gitu ceritanya tuh, kayak nggak selesai sampai dari mereka baru nikah sampai hamil punya anak Safia, sampai Safia udah gede gitu kan, anak-anaknya bunda udah pada mau nikah, udah nikah semua kan, tinggal Sidul. Dan itu tuh gak selesai. Kebayang gak lu dari kecil dicekokin mulu gitu kehidupannya mereka, yang dramanya tuh ada aja. Sampai gue udah punya anak 2 Cak gitu, masih ada aja itu drama huru-hara Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Ahmad Dhani merupakan salah satu laki-laki
yang nggak bisa melihat mantannya bahagia. Karena mungkin dulu-dulu dia itu menceraikan ataupun meninggalkan mantan istrinya ini, Maya. Mungkin dia berpikir Maya ini akan terpuruk, akan jatuh, akan lebih hancur. Ternyata kan sekarang si Maya lebih bersinar, ya kan? Lebih cantik, lebih tajir, melintir daripada dia. Ternyata mantan istrinya masih laku gitu ya, makin cantik lagi, kinclong, didandanin pula sama suami barunya. Nah, inilah ciri-ciri mantan suami yang nggak bisa melihat mantan istrinya lebih keren daripada istri barunya. Dia ini sebenarnya sedang malu sih pada dirinya sendiri. Ternyata istri barunya itu ternyata nggak lebih keren daripada mantan istrinya. Mungkin menurut aku kayak gitu sih, makanya dia tetap aja nyerang, ya kan. Bahkan di hari bahagia anak-anaknya pun dia selalu bikin ulah, bikin aja masalah, ya kan. Kurasa jadi istri barunya pun tersiksa sebenarnya, nggak bisa bebas ya, kalau aku rasa ya. Karena ciri-ciri laki-laki seperti ini, satu arogan, kedua nggak bisa salah, nggak pernah merasa salah. Nah, controlling. Sementara datanglah tadi itu si istri baru, dikiranya dia bisa menjadi dominan, ternyata nggak bisa. Dia jadi diem kan sekarang, lebih baik ngalah. Ya ngalah lah. Coba kalau dia berani macam-macam, aku yakin si Dani pasti lebih gila tindakannya. Sama mantan istrinya yang lebih kaya aja dia bisa begitu. Enggak, gue gak mau komentarin masalah apapun, tapi gue hanya mau menjadi saksi bahwa Bunda Maya itu aslinya baik banget, sumpah. Bunda Maya itu aslinya baik banget, parah. Jadi kalau misalkan mau bilang Bunda Maya itu pencitraan, kelihatannya enggak sama sekali. Karena gue adalah orang yang pernah ketemu Bunda Maya langsung. Bahkan off cam sekalipun Bunda Maya tuh orangnya welcome banget, bener-bener se-welcome banget itu. Jadi gue pernah main ke RCTI, terus akhirnya bisalah ketemu dengan Bunda Maya di sini. Nah, ini juga ada fotonya, ada buktinya. Bunda Maya tuh bener-bener se-welcome itu. Kasar ngomongnya nih, kalau misalkan Bunda Maya itu bukan orang yang baik, bisa aja setelah ibaratnya kayak gue ini siapa gitu, nggak ada keperluan yang gimana-gimana tuh Bunda Maya ke gue, ibarat kata ngapain ngeladenin gue gitu kan. Tapi Bunda Maya tuh kayak nyuruh gue, ngundang gue masuk ke dalam ruang make up dia gitu ya. Terus juga disuguhin, tuh disuruh duduk, diajak ngobrol. Terus ada satu momen gue tuh berdiri lagi tuh di depan ruang artis. Terus kayak Bunda yang kayak manggil, udah sini, kenapa di luar? Yuk masuk aja, yuk sini di ruangan saya. Akhirnya gue masuk lah ke ruangan Bunda lagi. Terus kayak Bunda Maya tuh ngobrol guys, ngobrol. Bukan ibarat kata kayak harusnya kan gue yang ngajak Bunda ngobrol ya. Ini Bunda yang kayak welcome banget ngajakin gue ngobrol, nanya segala macem. Dan bukan cuman gue, laki gue juga. Laki gue diajak ngobrol sama seorang Bunda Maya Estianty, lu bayangin. Padahal bisa aja kayak Bunda Maya nggak notice kita, atau kayak ya udah foto-foto ya udah bye gitu kan. Atau ibarat kata kayak nggak begitu ngeladenin gitu kan. Tuh kalau misalkan orang-orang yang mungkin bilang Bunda Maya pencitraan lah, atau ini drama itu segala macam, wah lu orang tuh harus bener-bener kenal langsung Bunda Maya Estianty sih. Gue bukan yang membela, tapi ini fakta real adanya. Dan semenjak hari itu, dari yang gue biasa-biasa aja nih, sampai gue yang bener-bener kayak gila lah, ini gila banget, anjir lah ini orang kok bisa baik banget sampai kayak gitu. Dari semenjak hari itu, gue selalu ngikutin berita apapun tentang Bunda Maya. Bunda Maya tuh orangnya classy, elegan, terus juga orangnya tuh nggak yang sombong gitu loh, nggak yang belagu gitu ya. Dia juga kayak bisa yang bener-bener berbaur sama kita, ini apalah kita rakyat jelata gitu kan, kayak biasa-biasa aja, orang biasa gitu yang wah pokoknya lu orang tuh mesti bener-bener ketemu banget sih sama Bunda, baru lu orang bisa betul-betul menilai bagaimana aslinya karakter Bunda yang sebenarnya yang sesungguh-sungguhnya. Pokoknya kalau misalkan untuk nilai Bunda tuh gue kasih
100/10, 100/10 loh. Jadi emang attitude-nya, memang sikapnya, memang orangnya, pembawaannya, gayanya, kepribadiannya itu luar biasa banget.